Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Masih dalam rangka Imlek, saya mau mengucapkan Sing Nian Kuai Happy New Year, tahun kelinci air tahun ini. Dan semoga semuanya sehat-sehat, lancar, sukses. Dan malam ini saya Brenda Imekre akan ditemani ngobrol bersama Bro Effendi Haslim. Beliau ini lahir di Bagansi Api-Api, Riau, dosen di Unika Atmajaya. Kemudian beliau juga baru bergabung di tim Asmen kami. Dan beliau adalah salah seorang pengurus Majelis Budayana Cabang Jakarta. Hobinya main pingpong dan tai chi. Ayo, kungsi facai semuanya bro dan sis yang baru bergabung. Senang sekali ya kita dalam rangka Imlek masih bisa ngobrol-ngobrol. Kebetulan Bro Effendi ini sempat. Jadi saya sekarang mau mengundang Bro Effendi. Marita, si Sufi, kongsi facai juga si Marita, Bro Alex, Bro Hedi, Hana Mei, kongsi facai semuanya. Selamat malam Bro Effendi, kongsi facai. Turun sedikit kameranya bro. Iya sip. Ya kita seragamnya sama merah dan gold colornya. Padahal udah janjian nih bro. Oh ya, barusan saya teringat harus ganti baju warna merah. Gimana kabarnya Bro Effendi? Baik. Apa kabar sis? Mantul. Iya. Jadi gimana acara Imlek tahun ini? Ya lumayan lah. Cuannya lumayan. Iya, masih dalam rangka Imlek nih, kita di rumah banyak kue. Jadi terima kasih banyak kepada yang sudah mengirimkan kue-kue dan lain-lain sebagainya. Sampai banyak banget. Saya juga bingung makannya bagaimana ini. Mau diet mulainya kapan gitu ya. Bro Effendi, mulai kapan Bro Effendi kenal Twim? Kayaknya udah lama ya bro ya? Ya sudah 10 tahun yang lalu ya. 10 Suara tahun saya cukup jelas. Bro tahunya dari mana? Tahunya mengenal Twim maksudnya. Iya. Ya, jadi waktu itu ada teman yang rekomen ya bahwa Twim itu bagus ya dan saya perlu ikut ya, maka saya langsung ikut aja. Oke. Wah, Kyongi Bro Alex. Kyongi juga. Jangan panggil saya master, panggil saya Sis Brenda aja, lebih enak kelihatannya. Oke, jadi waktu itu tahun berapa ya bro? Pas pertama kali bareng Venerable Kema atau langsung sama Bante ya? Waktu itu dua-duanya ya. Jadi Sister Kema ada, Bante Wim juga ada. Oh, 2012 atau 2013 mungkin ya bro ya? Ya, sekitar itu. Itu pas saya syukuran bukan ya bro? Iya, waktu Sis Brenda syukur. Oke, itu 2012 akhir dan 2013 awal. Ya, ketemunya di sana. Wah, udah lama banget. Terus bagaimana bro setelah mempraktekkan Twim? Sampai akhirnya kemarin Bro Effendi ikut retret lagi di Bali di bulan Desember lalu. Dan hasilnya sangat bagus sekali. Dalam perjalanan bro selama 10 tahun, apa yang Bro Effendi perhatikan dalam perubahannya? Ya, jadi ya dalam 10 tahun ya ya kadang memang ada turun naik ya latihan itu ya, tapi yang memang nyata dalam praktik Twim adalah kepribadian kita itu akan berubah ya. Jadi dengan latihan Brahma Wihara ya, maka mungkin berbagai sifat-sifat buruk itu bisa kita hilangkan ya, dan kita atasi ya, dan ya kita tukar dengan Brahma Wihara ini. Bro Effendi,
Boleh tahu nggak, bocorin dikit, sifat buruk apa yang ditukar dengan Brahma Wihara? Ya antara lain ya misalnya ya eh, seperti juga rasa cemburu, misalnya rasa iri hati ya, eh, ya itu otomatis juga hilang ya, dan juga misalnya rasa tidak suka ya bisa kita bisa kikis ya dengan Ah, meta gitu. Jadi iya. ya, jadi ya kita terbiasa dalam sisi yang positif ya daripada sisi negatif. Wah, mantap. Bro dan sis yang belum paham, Brahma Wihara ini adalah 4 sifat luhur. Yang pertama adalah cinta kasih, welas asih. Dia berkembang terus nih saat kita meditasinya makin maju. Kemudian nih akan menjadi sukacita, joy, dan akhirnya tenang seimbang. Nah inilah yang Bro Effendi barusan bicarakan. Jadi memang di twin ini kita lebih banyak melatih 4 sifat luhur ini. Tapi bukan berarti nggak bisa melatih meditasi pernafasan, tetap bisa. Tapi stylenya saja yang berbeda dengan pernafasan pada umumnya gitu. Karena kita pakai relax step. Kemudian Bro Effendi, dari perubahan ini ada nggak yang sekeliling Bro Effendi ini cerita, oh ternyata Bro Effendi jadi begini, begini, begini gitu loh. Ada nggak yang kasih komentar begitu? Ya ya jadi yang saya rasakan ya eh, ya saya lebih banyak teman gitu ya. Jadi di lingkungan kerja misalnya ya sepertinya kok semua orang eh, apa cukup bersahabat gitu loh, semua ramah ya. Ya dan dalam keluarga pun ya cukup bagus ya. Jadi artinya hubungan saya dengan saudara juga membaik gitu ya. Dengan orang tua Aduh, demikian ya. Jadi saya juga ya semakin ingin membantu orang tua gitu. Jadi ya itu sepertinya menjadi kewajiban yang uh, semakin saya jalankan gitu ya. iya Dan betul. Karena sehingga kita punya hubungan cinta kasih ya bro ya. ya 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 jadi Orang tua bro Effendi ada di Bagan Siapi-Api pada di Jakarta bro. uh, di Jakarta. Oh oke. Waktu itu beberapa tahun yang lalu kakaknya bro kan lagi sakit ya. Sekarang sudah oke. Masih sakit, masih. Oh oke oke. Tapi dibantu terus kan. Mungkin ya. Mungkin kalau Bro Effendi tertarik untuk bertanya kepada tim Fomega juga bisa dibantu tuh. Sama Bro Effendi tahu kan tim Fomega, Bro Oh, Erwin oke. ini waktu Oh, itu sempat bincang-bincang juga di Cinta karena mereka membantu dari hal yang sisi non medisnya gitu dan oh. enak dengan menggunakan energi Brahma Wihara begitu. Bro Effendi itu jadi dosen. Bro mengajar di bidang apa, Bro? Bidang saya adalah marketing. Oh, wow. Backgroundnya marketing ya, Bro ya? Betul, betul. Belajar S2-nya di bidang marketingnya atau S1-nya di marketingnya? Baik S1 maupun S2. Wow. Udah masuk S3 belum, Bro? Uh, Berencana tahun ini saya pengen lanjut. Wah, sadu. Sebab rata-rata dosen itu kan memperbaiki terus nih jenjang akademisnya. Jadi rata-rata mereka sampai S3 gitu ya. Wah, dalam hal ini banyak nggak murid-muridnya bro setelah lulus gitu terus kemudian kembali menghubungi mengucapkan terima kasih atau apa gitu ada kalau ketemu tuh memberikan apresiasi karena perubahan yang mungkin dalam mengajar jadi beda ya karena penuh cinta kasih penuh welas asih gitu orang mungkin bisa bisa merasakan perbedaannya. Uh, Iya, ada sih.
jadi ada lumayan lah. Jadi kadang saya ketemu beberapa alumni masih kontak saya dan beberapa malah juga kadang-kadang menjadi dosen tamu di kelas saya ya dan Oh wow, murid dan menjadi dosen tamu malahan, ya, keren. jadi tapi biasanya kalau hubungan yang lebih baik dengan mahasiswa itu biasanya dengan bimbingan skripsi biasanya ya. Jadi Ah, kadang-kadang itu lebih dekat ya karena interaksi lebih intensif ya. ya, Eh, ya. itu yang apa Bro sudah berapa tahun menjadi dosen, bro? sudah 20 tahun. Wow, Hmm. kelihatannya belum tua, bro. Sudah 20 tahun. Ya mungkin karena ya twin ini sis. Jadi kan Happy saya terus. sering retret terus ya kemarin memang satu alumni datang dia bilang ya kan saya minta dia ngajar di kelas tamu ya dia bilang oh Pak Effendi itu nggak berubah dia bilang berarti Wah, itu dari berapa tahun yang lalu nggak berubahnya, bro? ya mungkin manfaat twin salah satunya itu kali ya. Iya. Udah berapa tahun tuh beliau lulus dari alumni? Dia kayaknya 8 tahun ada ya. Wah, bener Bro Hedi, awet muda mantap, makanya happy terus, senyum terus. Jadi awet muda nih kayak Bro Effendi. Bro Hedi juga nanti bisa merasakannya. Kita baru ngobrol minggu ke lalu dengan Bro Hedi. Oh, Gitu, iya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hasil diajak ngobrol. Karena Bro sendiri yang mendapatkan manfaat ya, termasuk awet muda ini. Karena mungkin sebagai dosen kan saya kan ingat banget Bro Effendi ketemu pertama itu kayaknya serius gitu. Setiap retret juga kayaknya Bro Effendi itu serius gitu. Orangnya pemikir tipenya. gitu. Akhirnya. Ya benar ya Bro ya. Bro kan tipe yang serius, tipe pemikir ya Bro ya. Iya, kadang-kadang. Terbawa dari profesi atau terbawa dari kebiasaan sehari-hari Bro? Ya mungkin pembawaan lahir mungkin ya. Oke. Banyak yang seperti Bro Effendi, gak usah khawatir Bro. Tipenya Bro Hedi juga begitu sama kan, tipe pemikir, apa-apa dipikirin gitu. Sama, gak usah khawatir, semua orang yang suka berpikir. Kadang-kadang orang-orang yang overthinking nanya, Sis Brenda, saya bisa meditasi nggak ya? Saya bilang, dengerin deh cinta. Karena kebanyakan nih para seperti Bro Effendi, Bro Edi itu kan tipe-tipe pemikir, kok bisa meditasi gitu. Nah, ini yang menjadi satu hal yang menurut saya itu yang luar biasa. Kemudian Bro, setelah retret terakhir, ada nggak perubahan yang Bro Effendi perhatikan? Ya, jadi saya merasa lebih mantap ya dalam praktik ajaran gitu ya. Jadi kemantapan itu ada terasa. Kemantapan. Eh, Sampai sekarang masih merasakan kebahagiaan itu nggak Bro? Masih bertahan nggak kebahagiaannya? Iya, masih. Luar biasa ya. Dan ini yang Bro Effendi bisa rasakan sendiri manfaatnya. Terus kemudian Bro Effendi kan juga terjun di antara kesibukan sebagai dosen, kemudian juga pengurus di Majelis Budayana. Itu dalam bidang apa kalau boleh tahu? Saya mengurus bidang SDM ya, pengembangan SDM. Oh, ada SDM-nya ya? Ya, jadi untuk para pendeta Buddha gitu ya. Jadi saya membantu untuk mengembangkan keahlian mereka gitu. Oh, bagaimana maksudnya? Apakah dikembangkan di powernya itu dia dikeluarkan atau seperti apa, Bro?
Jadi ya, jadi kami misalnya saya sering memberikan pelatihan-pelatihan ya bagi para pendeta ya. Jadi Oh, oke. misalnya kami memberikan pelatihan coaching ya, coaching kemudian pelatihan pembuatan video dan lain-lain ya. Jadi Oh, supaya wow. skill skill dari para pendeta ini juga semakin berkembang gitu. Iya, ini pandita ya, Bro ya. Ya, ya, pandita Pandita ya. itu Kalau apa tugasnya, Bro? ya pandita ya membantu menyebarkan agama Buddha ya. Oh, oke. Jadi memberikan sharing-sharing dhamma gitu ya. Terus ada nggak pelatihan seperti yang dilakukan oleh tim Garda Dhamma? Bro Effendi pernah mendengar Garda Dhamma nggak? Oh iya ya, pernah ya. Iya, itu Pernah. seperti itu kan gitu trainingnya. Tapi ini kalau Garda Dharma kan terbuka untuk umum ya. Kalau Bro Effendi kan dikhususkan di Majelis Budayana. Kurang lebih mirip-mirip begitu dah, Bro. Iya, mirip begitu. Ah, oke, oke. Karena bagus banget yang saya lihat orang-orang terlatih, termotivasi. Umat biasa pun nggak mesti masuk bergabung di sekte gitu ya. Itu bisa menjadi orang yang memberikan dhamma gitu, pelajaran kebenaran. Terus udah gitu kalau di sana tidak hanya soal marketing kan yang Bro bina gitu. Oh enggak. Ya, jadi ya umumnya ya terkait misalnya ya bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dengan baik ya. Jadi ya kemampuan misalnya ya public speaking ya kadang-kadang juga dilatih seperti itu. Betul, betul. Uh, Bro Effendi juga Komunikasi. sering memberikan sharing dhamma kah? Uh, Lumayan ya, lumayan. Wow, mantep. Nanti Bro bisa ambil kutipan-kutipan dari suta-suta juga tuh Bro. Iya. Jadi kemarin ya saya sempat sharing juga ya. Ya banyak ajaran dari Bante Wim kadang-kadang ya saya bagikan juga ke wihara-wihara juga. Sadu. Setiap minggu, hari minggu kah sibuk? Ya kadang minggu, kadang hari lain ya, kadang Jumat juga ada. Oh, iya benar. Ada beberapa tempat itu mereka kebaktiannya tidak selalu hari Minggu ya, benar juga. Betul. Jadi biasanya topiknya yang Bro bawakan itu apakah ada hubungannya dengan marketing atau berhubungan dengan dhamma? Ya kalau wihara ya Dharma ya. Jadi Okay. jadi Mana tahu gitu mereka wihara-wihara itu tahu bahwa Bro Effendi itu backgroundnya dosen marketing, mana tahu mereka minta tips-tips marketing gitu. Kan di wihara-wihara juga banyak pebisnis ya. oh ya, jadi biasanya sih belum pernah diminta topik marketing sih belum pernah sih. Nih buat para pengurus wihara. Karena beliau ini mengajar marketing, pakarnya marketing, mungkin bisa diundang di dalam ceramahnya membahas sedikit tentang marketing. Karena topik ini menarik sekali bicaranya kan kalau pembicaraan tentang marketing ya Bro ya. Oh ya betul ya. Jadi apa misalnya Sis Brenda mengundang saya di edisi 99, nah ini juga kan luar biasa. Ciu-ciu ya. Jadi Ciu-ciu, semoga nah ini betul. Ini yang belum saya bicarakan di malam di Bro Effendi udah jeli. 99 cinta sudah 99 seri Bro dan Sis. Dan malam ini Bro Effendi yang beruntung masuk di seri ke 99. Ciu-ciu, ya benar 99 yang artinya ada ya di marketing soal tidak boleh pakai angka 4, harus ada angka 8 atau angka 9 gitu. Ada nggak Bro di marketing tuh Bro?
marketing ya ada. Jadi ya artinya kan para pebisnis ya harus menyesuaikan tergantung siapa target pasar ya. Kan? Jadi kalau orang-orang yang Indonesia atau mungkin orang Tionghoa tidak suka angka 4 ya jangan dipasang kan. Jadi ya supaya konsumen itu merasa ya nyaman untuk datang ke tempat tersebut gitu. Ya, ya. Jadi ada ya di bagian pengajaran marketing gitu feng shui gitu termasuk nggak tuh bro? Kan marketing kan mencakup banyak hal ya. Iya. Ada nggak tuh feng shui masuk ke dalam ilmu marketing? Tidak sih, tidak masuk. Cuman ya, tapi marketing itu kan dia sangat memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan ya salah satunya ya termasuk kebiasaan konsumen ya. Jadi artinya apa yang konsumen suka, apa yang mereka terbiasa, yaitu yang perlu kita ikuti ya. Jadi jangan paksa konsumen mengikuti kita, tapi kita harus mengikuti mereka. Ya, betul betul betul. Karena di situ the power of marketingnya jadi keluar ya. Karena masih berlaku nggak sih bro? Customer itu raja. Oh ya, apalagi zaman sekarang lebih tinggi lagi posisi konsumen kan. Oke. Wow, seru banget ini. Jadi kalau bro bisa share sedikit tips nih untuk marketing. Misalnya marketing dalam hal bagaimana supaya sesuatu itu bisa dilipat gandakan, disebarkan lebih banyak lagi. Itu bagaimana bro? Pakai apa aja medianya? Ya, tentu saja ya media sosial tentu saja menjadi media yang paling in ya dan memang sekarang orang itu banyak menggunakan key opinion leader ya. Jadi sekarang itu influencer itu sangat digemari ya para pemasar ya. Jadi memang itu yang banyak digunakan ya, baik pemasar bidang apapun ya mereka menggunakan influencer ya untuk membantu mereka ya dalam memasarkan produknya ya. Tapi ya bahwa ya meskipun kita kalau tidak mampu membayar mahal ya kita bisa gunakan orang-orang yang kita kenal juga ya sebagai influencer juga. Mungkin teman Anda yang cukup cukup populer dalam media sosial, mungkin followernya banyak ya dan ya seperti yang kita lakukan sekarang ya ini kan juga membuat orang lebih kenal ya dengan ajaran TWIM misalnya ya. Iya. Jadi jadi kalau kita nggak mampu cinta ini kan ini cuma singkatan nih bro aslinya bro. Cerita inspiratif, nampol, Twimers, asik. Nah, tapi ada yang salah paham, dipikirnya saya tuh mencarikan orang jodoh dalam seri cinta. Karena namanya cinta. Oke. Padahal di cinta ini, kita ngobrol gitu dengan para Twimers, seperti Bro Effendi. Saya bertanya dari mana tahu Twim, dan bagaimana, berapa lama sudah berlatih. Apa hasil yang didapatkan seperti itu. Nanti di akhir acara itu saya minta kesan dan pesan. Tujuannya supaya orang-orang juga mengenal siapa saja sih yang melatih TWIM, siapa saja sih yang bisa mengajarkan TWIM gitu loh bro. Jadi bukan hanya sis Brenda doang yang dikenal di luar, nggak mau saya. Karena usia kan udah mulai makin bertambah. Kemampuan makin berkurang. Nah, yang muda-muda kan bisa maju gitu. Jadi saya ini ya istilahnya kalau bisa dibilang marketing ya marketingnya tuh memang, tapi marketingnya dalam hal yang positif tentunya supaya orang lebih mengenal. Karena kalau nggak kenal kan nggak tahu apa sih yang dialami dengan meditasi ini, apa sih perbedaan gitu loh bro. Jadi ya itu dasarnya.
Dan lagi kan dulu gak bisa ngapa-ngapain. Aslinya ini cinta ini keluarnya di pandemi, bro. Oh, oke, oke. Oke. Jadi saya mulai itu di Desember 2020. Pada saat itu kan nggak banyak kegiatan. Semua Mhm. orang versinya online. Lah saya coba-coba ajak ngobrol. Berlanjut sampai sekarang. Sudah 2 tahun lebih. Ini masuk tahun ketiga dan sudah 99 seri. Dan berusaha setiap Senin. Tapi kalau ada juga seperti kemarin waktu kita retret di Bali kan saya terpaksa off gitu ya, nggak ada Betul. acara. Jadi ya absen malah sebulan gitu. Nah, bagaimana apakah dengan orang-orang seputar Bro Effendi itu melihat perubahan karakter sampai mereka bertanya-tanya apa sih yang Bro Effendi lakukan misalnya. Terus mereka kepengen tahu belajarnya di mana. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan begitu, Bro? Uh, Iya, jadi sebetulnya saya sih lebih banyak apa mengajak sih. Jadi ya, jadi ada beberapa teman yang butuh ya. Jadi butuh latihan meditasi, butuh pengembangan diri ya. Biasanya saya yang inisiatif ajak. Ayo ikut ya. Oh, oke. Nanti nggak cuma diajak, tapi Bro Effendi yang bisa mengajar. Karena Ah iya, backgroundnya kan sudah dosen. Pasti betul. seperti, kan ada beberapa swimmers di Budayana, Pak Wirya, Bro Jeffrey. Betul, Mereka juga betul. kan sudah biasa mengajar. Jadi begitu mengajarkan meditasi itu sudah tidak asing lagi buat mereka. Seperti Bro Effendi tentunya. Backgroundnya dosen, jadi bisa banget untuk memulai mengajar gitu. Nah, mudah-mudahan training yang diberikan bisa membawa manfaat ya, Bro ya. Ya, oke, siap. Sudah mulai ya menyimak-menyimak gitu sama si Smita. Eh, belum. Kemarin Belum. beliau baru baru kontak saya, belum sempat Oh iya info. iya iya. Nanti ada gilirannya. Setiap orang Ya, dapat giliran. Bro baik. Effendi, Hmm. kemudian hobinya pingpong sama tai chi. Nah, sewaktu pandemi, tai chi bisa dilakukan. Tapi kalau pingpong gimana? Main di rumah? Eh, ya berhenti sih. Jadi ya berhenti karena kadang-kadang kan saya ngajak teman main di rumah saya ya, tapi ya berhenti sih. Udah lama berhenti. Oh, oke. Di rumah nggak ada lawannya main main pingpong. Eh, jadi kita udah mau aktifin lagi, cuman ya lagi cari waktu aja dengan teman-teman sih. Iya, bener bro. Karena saya sendiri merasakan sejak pandemi itu kalau dulu aktif kan olahraga, Hmm. nge-gym gitu. Tapi kan Hmm. sejak pandemi stop, terus gymnya juga ditutup gitu. Jadi mudah-mudahan aja nih bisa mulai lagi karena merasakan sendiri. Satu, usia nambah. Kedua, eh, fungsi badan kita tuh jadi menurun kalau nggak ada olahraga. Tapi saya lihat Bro Effendi kan rajin tai chi ya. Justru Ya, pada saat rekrut itu juga Bro tai chi gitu. Sayangnya saya tidak punya kesempatan belajar tai chi sama Bro Effendi. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain rekrut kita bisa tai chi bareng-bareng nanti. Kan kalau pagi iya, ada itu waktu olahraga bersama gitu. iya, Bro iya. Effendi mendapatkan sertifikasi untuk mengajar Tai Chi belum? Saya belum sih, tapi sekarang saya lagi buat satu grup senam Tai Chi ya bersama Ah, teman-teman. Jadi uh, jadi kalau ada teman-teman yang ikut kami welcome ya. Jadi kami punya seorang Romo dari Budayana ini, beliau sangat ahli dalam Tai Chi. Jadi namanya Romo Hendry ya. Jadi beliau itu punya pengalaman mengajar di celebrity fitness ya. Jadi oke. beliau udah pakar. Jadi saya belajar dengan beliau ini juga rasanya
kemajuannya wah pesat. Jadi saya juga lagi Oh, menikmati belajar ini juga sekarang. wow, mudah-mudahan bisa mengajar nanti dapat sertifikasi mengajar, bro. Karena Enggak, tapi body and mind itu kan ada hubungannya. Bro Effendi sudah menguasai mind, meditasi, bodinya dengan olahraga, dengan tai chi itu. Dan itu ya, gerakan yang sepertinya lemah lembut tapi butuh butuh strength ya, bro. Butuh power ya, bro. eh, detailnya sebetulnya banyak, sis. Jadi detailnya banyak sekali. Jadi dan dan Tai Chi ini kan seringkali disebut meditasi dalam gerakan. Ya, jadi Hmm. sebetulnya untuk uh, untuk pikiran itu juga sangat bagus, untuk healing juga sangat bagus betul. Oh, oke. Ya saya ingat pernah meraih bulan gitu. Jadi pernah tuh belajar sedikit, tapi Oh, oke. ya lama. Benar ya seperti itu ya. Terus ada yang gerakannya ke samping gitu ya. Uh, iya, jadi gerakannya itu yang paling terkenal sih 24 jurus ya, kalau yang paling Oh, terkenal. ada 24. Banyak. Iya, Masih ada iya. lebih. Iya, ada yang lebih malah, ada yang 48, jadi tapi yang paling terkenal ya 24 jurus itu. Paling Oh, lengkap gitu. Lumayan lengkap. wow. Bro sudah berapa jurus, bro? Ya 24 itu saya sudah bisa. Oke. Maksimumnya berapa jurus tuh, bro? Kalau Kalau nggak salah, Tai Chi Master. kalau nggak salah ada yang 108 yang paling banyak. Wow, luar biasa. Iya, saya ingat Pak Wirya juga rajin tuh Tai Chi. Pak Wirya kan Oh, kalau lagi retret, dan bahkan setiap hari kata beliau, pagi-pagi itu selalu Tai Chi. oh, oke, oke. Saat di retret juga beliau bangunnya jam 4 gitu, subuh, terus Tai Chi gitu ya. Wah, luar Oh, biasa oke. Pak Wirya itu. Oke. Iya. Kembali ke twin, bro. Di dalam twin ini kita kan melatih meditasi dengan senyum. Kemudian Bro Effendi dulu-dulu itu orang yang tipe suka senyum apa enggak, bro? Dulu nggak gitu ya, kurang. Dulu kurang ya. Iya, Sekarang lebih banyak senyum ya. iya, iya, lebih baik. Terus gimana lagi, bro? Perubahan-perubahan positif apalagi yang Bro Effendi alami Eh, selain ya, mengurangi menghilangkan ya rasa iri tadi dengan Brahma Wihara itu dengan cita kasih. Kemudian apalagi tuh, bro? ya kita juga menjadi lebih rileks ya, sis. Jadi Pasti. artinya uh, kan ada Bante Wim kan memperkenalkan ada relax step ini kan ya. Jadi ya hidup ini ya sepertinya ya kita jauh lebih tenang ya dalam menghadapi segala sesuatu, lebih rileks gitu. Aha. Kalau dulu mungkin terlalu dipikirin ya, overthinking gitu ya, bro. Tapi Iya, kalau kita betul. bisa relax, malah rasanya hidup jadi lebih ringan karena Iya, betul. kita happy, gitu kan ya, bro ya. Iya, memang betul seperti itu. Terus waktu duduk Bro Effendi yang paling lama itu berapa jam? Saya ingat Bro Effendi bisa duduk lama di dalam retret. Yang terakhir itu sih 5 jam, sis. Iya, luar biasa ya. Terpikir nggak dulu kalau Bro bisa duduk selama itu? Enggak, enggak ada pikir. Jadi bro dan sis, di dalam meditasi ini memang kita akan diminta duduk lebih lama, duduk lebih lama. Dan bro Effendi mengerti kan ya kenapa mesti duduk lebih lama ya. Iya, memang. Karena pikiran kita itu kan berguncang dengan nakal. Kalau kita duduk sebentar, dia masih baru begini, belum lama, belum bisa berhenti dia. Jadi kalau kita belum berhenti, kita belum bisa melihat itu
paticca samuppada atau sebab-musabab yang bergantungan muncul lenyap. Nah, kalau nggak berhenti begitu, susah melihatnya dan kita susah mengenalinya. Tapi begitu kita duduk lama, itu pasti ada sesuatu yang potensi mulai bergerak. Lalu dirileks, maka dia akan berhenti semuanya. Jadi itu alasan kalau orang kan bingung, ada yang bilang, oh meditasi mah duduknya nggak usah lama-lama. Kalau ada yang bilang begitu, saya ketawa aja karena di dalam meditasi kita banyak yang bisa duduk lama. Contohnya Bro Effendi ini bisa duduk 5 jam. Ada yang bisa, kemarin si Novita juga duduknya lama, bisa sampai 12 jam. Jadi bisa duduknya lama-lama di atas 10 jam, bisa, itu udah biasa. Jadi jangan kaget, jangan surprise kalau orang di retret. Justru kalau di retret itu kita bisa duduk lama karena terkondisi ya Bro ya. Kalau di rumah saya yakin nggak bisa duduk 5 jam ya Bro. Iya, sulit. Jadi karena memang untuk bisa duduk lama itu kan di hari-hari setelah hari kelima ya. Jadi pikiran itu udah mengendap. Betul. Sila dijaga, terus kita berdana setiap hari sama Bante kalau di retret, dan itu ternyata menambah para meditator. Jadi makanya kenapa saya udah bilang sama Bante Kemawiro, karena tidak ada Bante Wimala Ramsi, saya mohon Bante Kemawiro selalu ikut di dalam retret-retret supaya peserta mempunyai kesempatan untuk berdana setiap hari. Yang bisa dua kali tiap hari ya bagus, yang bisa sekali ya bagus, yang pasti itu ada kesempatan untuk berdana, karena itu adalah tumpukan kebajikan untuk para peserta untuk berdana gitu kan, mendukung hasil meditasi. Bro Effendi, mau cerita apa lagi tambahan kesan dari hasil meditasi ini? Ya, artinya ya, jadi kita bisa memandang hidup ini ya dengan jauh lebih ringan ya, dan artinya kemalakatan kita juga akan jauh berkurang ya. Jadi artinya ya kita tidak akan mudah dikelabui oleh kesenangan indrawi ya. Jadi mengejar kekayaan, mengejar mungkin ketenaran dan lain-lain yang mungkin sifatnya nggak bisa kita pegang gitu. Ya, jadi itu, jadi ya happy lah. Jadi artinya kita tidak selesai lah dengan kehidupan ini gitu. Iya, benar. Karena tidak ada yang kekal dan abadi, makanya yang kita bisa bawa adalah hasil dari meditasi. Yang paten itu selamanya. Ini ada komentar dari Sis Vera. Ada yang bilang duduk lama, tapi melamun. Bagaimana pandangan Sis dan Bro? Apakah benar duduk meditasi lama hanya melamun? Kalau silakan Bro Effendi kasih komentar, nanti saya tambahin. Ya, meditasi lama ya tidak sih, bukan melamun ya, tapi ya dia memegang objek gitu ya, memegang objek ya, dan melakukan sesuai yang perlu dia lakukan pada sesuai tahapan meditasi yang dia jalankan. Kalau tidak ada objek, tidak melakukan 6R, tentunya jadi melamun nih Bro ya. Betul. Itu yang Bro Effendi bilang, benar, kita ada objek. Jadi kalau meditasi itu, makanya kalau di kita dari Dharma Wihara aja deh contohnya, itu berkembang terus dari cinta kasih ke welas asih, ke joy, sampai tenang seimbang. Dari tenang seimbang ada lagi yang objek yang diperhatikan. Jadi tetap ada objek, nggak boleh nggak ada objek, pikiran nggak boleh kosong. Itu Sis Vera, jadi tidak melamun. Beda kalau melamun. Kalau melamun ya artinya hatinya lemah.
pikirannya melayang-layang gitu. Nah, sedangkan kalau kita stay bersama objek, itulah meditasi. Dan begitu pikiran teralihkan, kita pakai 6R-nya. Kemudian ya di dalam tahapan meditasi yang dalam, ya 6R kan jadi berubah. Seperti yang kita tahu kalau sudah mempraktekkan ini. Sis Yuni bilang, selamat malam Sis Brenda dan Bro Effendi, turut bahagia Bro Effendi. Sekarang jadi lebih cool, lebih tenang, yang sesungguhnya relax dan happy. Mukanya sekarang terlihat nyaman dan tenang wajahnya. Benar banget Sis Yuni. Sis Yuni juga udah kenal sama Bro Effendi lama ya. Tentunya udah kenal. Iya. Guru saya di retreat terakhir. Oh, itu di tahun berapa Bro? Sis Yuni kan mentor kan bareng Sis Brenda ya? Terakhir. Yang retreat kemarin. Oh, sebelumnya. Sebelum sama Sis Yuni. Itu terakhir Bro retreat tuh tahun berapa tuh? Sebelum pandemi. Iya, waktu itu kan Sis Brenda dan Sis Yuni cukur. Itu paling saya ingat ya itu. Waktu 2012 itu kan. Tapi sesudahnya kan Bro Effendi ada ikut retreat juga kan beberapa kali gitu. Iya, tapi... Ya itu yang pertama kita ketemu tuh pas kami berdua cukuran bareng-bareng. Iya, betul. Tapi Bro, yang saya... Terakhir itu tahun berapa Bro? Sebelum pandemi. Terakhir retreat ya mungkin 2018 atau 19 ya kali ya sih. Ada ya kita ngadain kan? Iya, betul. Ada pertanyaan dari Wahyu Endang. Ini mohon maaf saya nggak tahu cewek atau cowok. Jadi saya nggak tahu ini sis atau bro. Sis Brand, hubungan jana dengan tingkat-tingkat kesucian Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arhat itu apa ya sis? Begini sis atau bro Wahyu Endang. Jana itu adalah tingkat pengertian di dalam meditasi kita. Jadi dalam setiap kalau dengan praktek yang kita lakukan di dalam TWIM, itu kita berwipasana di dalam jana. Jadi meditasi pandangan terang dengan ketenangan. Jananya ini adalah ketenangan dan wipasana adalah pandangan terang. Jadi kita bersama objek dan ada di dalam jana. Pada saat tidak ada gangguan, itu kita stay dalam jana. Tapi pada saat ada gangguan, pikiran kita teralihkan, maka kita keluar dari jana. Nah ini dari jana itu bisa pindah dari jana pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian ada lagi tingkatan arupa jana, jana tanpa bentuk. Itu berkembang terus sampai masuk ke tingkat-tingkat kesucian. Jadi kalau masuk sebagai di dalam tingkatan kesucian Sotapana, Sakadagami, Anagami itu, biasanya di dalam TWIM itu memang melewati jana dan kita berwipasana di sana bersamaan, sis atau Bro Wahyu Endang. Jadi begitu. Itulah yang kami lakukan di dalam Tranquil Wisdom Insight Meditation atau TWIM. Karena tranquilnya itu ketenangan, wisdomnya adalah kebahagiaan. Wisdomnya itu adalah kalau di dalam yang Bante Wim ajarkan, wisdom itu adalah bagaimana seseorang mengerti paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan. Itu kebijaksanaannya. Jadi wisdomnya. Kemudian insight-nya itu pandangan terang muncul. Jadi kalau tidak, biasanya di dalam kita bermeditasi itu pasti ada pandangan terang yang muncul, insight-insight yang muncul. Betul ya, Bro Effendi ya? Tiap duduk gitu ya, ada ya pandangan terang kita muncul gitu. Jadi seperti itu, dan memang akan masuk ke dalam tingkat-tingkat kesucian karena kita mengikis terus dengan 6R, kekotoran batin itu, begitu. Jadi itulah di situ kenapa bisa masuk. Mudah-mudahan jelas ya, Bro atau Sis Wahyu Endang. Kemudian Bro Wira. Nah kalau Bro Wira saya tahu nih, Bro Wira ini adalah Bro Wira Nugraha. Selamat malam Sis Brenda, Singyen Kwaila, sama-sama Bro Wira, Singyen Kwaila juga. Semoga sehat bahagia selalu. Begitu. Bro Effendi,
silakan cerita uh, pesan dan pesan yang Bro Effendi mau sampaikan kepada yang mendengar, baik secara live sekarang nih, maupun yang nanti mendengarkan rekaman. Apa tuh, Bro? Terkait topik yang saya pengen bawakan atau apa, Sis? Iya, boleh. Oh, oke. Ya, jadi ya hari ini sih saya ingin sharing sedikit tentang tentang mensyukuri hidup ya. Jadi Buddha sendiri mengajarkan ya bahwa ya ajaran yang beliau ajarkan ini ya sebetulnya adalah untuk orang-orang yang mengerti untuk bersyukur ya. Jadi ketika misalnya seorang biku ya diberikan mereka pindah patah ya, dia mendapatkan apa ya, dia akan mensyukuri itu ya, dan dia mendapatkan jubah, kemudian tempat tinggal. Nah, itu mereka selalu mensyukuri apapun yang mereka dapatkan. Nah, jadi mensyukuri hidup itu kita mengubah persepsi kita ya. Jadi ada sebuah gelas misalnya ya, kalau kita orang yang bersyukur ya isinya setengah, ya kita menganggap dia setengah penuh gitu ya. Jadi bukan setengah kosong. Ya, jadi artinya dia bersyukur sehingga cara pandang dia itu cenderung ya bahagia ya, dan merasa punya berbagai perasaan positif ya. Dan rasa syukur ini yang utama adalah kita perlu bersyukur untuk orang tua kita dan berterima kasih ya, dan membalas kebaikan mereka. Nah, jadi Buddha sendiri mengatakan ya bahwa ada dua orang yang jarang bisa kita temui di bumi ini, yaitu orang yang dia berbuat baik tanpa rasa ego ya. Jadi berbuat baik memang untuk orang lain, kebahagiaan orang lain. Dan kedua adalah orang yang punya rasa berterima kasih ya. Dia ngerti bersyukur atas kebaikan orang dan membalas kebaikan orang. Ya, jadi memang ya ajaran dari timur seperti dari Nabi Konghucu ya itu juga memang nyambung banget dengan agama Buddha ya. Jadi artinya Konghucu seperti yang kita rayakan ini pas Imlek ini kan mengajarkan orang perlu berbakti pada orang tua ya. Jadi itu memang yang utama. Itu yang perlu kita jalankan ya. Jadi bahkan ketika suatu hari saya lihat berita bahwa Scott ya, suami dari Sis Brenda sendiri kan, beliau kan kemarin saya diskusi dengan beliau juga, dia bilang waktu pandemi dia pulang ke Amerika merawat papanya yang di rumah sakit. Wah, itu luar biasa. Jadi karena budaya mereka agak berbeda dengan kita ya. Betul, tapi beliau Gak pernah, sendiri, jarang banget orang bule itu mau merawat orang tua, jarang banget. Iya, jadi teman-teman papanya itu mengatakan sangat beruntung papanya Scott. Dan Scott bilang ya itu cara dia membalas jasa yang nggak bisa dibalas. Sampai kalau Bro Effendi tahu, dia cerita nggak sama Bro Effendi kondisi saat dia di Hawaii itu? Enggak. Dia enggak cerita. Ya, jadi di Hawaii itu seperti di kampung. Papanya itu bukan di kota besar, dan bukan di apartemen yang penuh dengan fasilitas, tidak. Jadi papanya itu ada satu ranjang, papanya tidur di ranjang, dan Scott itu tidur selama 4 bulan itu di lantai. Cuma beralaskan selimut saja. Jadi nggak ada bed, nggak ada ranjang buat Scott. Dan tahu sendiri badan Scott kan berat ya. Jadi 4 bulan itu ya cukup menderita tidur. Tapi Scott itu orangnya nggak apa ya namanya, dan nonso gitu.
aduh saya tidurnya begini. Saya tuh baru taunya pas pas dia mau tidur. Saya bilang, kamu tidur di mana gitu. Kan kita suka video call waktu dia di sana. Ya tidur begini katanya. Jadi ngedoprak gitu loh bro, ngedeprok. Tidur di lantai karena tidak ada ranjang. Jadi, nggak apa-apa, kamu bisa tidur aja katanya. Dan memang Scott itu dalam beberapa detik tuh langsung pelor orangnya. Karena silanya dijaga dengan baik, makanya tidurnya tuh gampang banget. Dan ya begitu bro, jadi merawat sampai bapaknya itu sepertinya kepengen diurus. Jadi Scott itu ulang tahun 3 Januari. Harusnya Scott itu pulangnya tanggal 3 Januari juga, pas dia ulang tahun dia pulang ke Jakarta. Karena papanya kan dirawat di di hospice gitu ya, saat udah terakhir-akhir. Nah, meninggalnya tanggal 2 Januari, bro. Hari sebelum Scott pulang ke Jakarta. Jadi mau nggak mau di-extend waktu itu tahun lalu. Jadi dirawat, diurus dulu segala sesuatunya, kremasinya dan lain-lain. Jadi benar-benar memang itulah tugas, dan saya izinin karena memang dia harus melakukan itu ya 4 bulan 2 kali selama pandemi, 4 bulan dia ke Hawaii. Jadi mengejar juga untungnya kan online, jadi bisa. Dan dia merawat papanya, dia masak, dia ke laundry, dia ngurus bersih-bersih rumah, dia apa semua dia kerjakan. Saya salut memang sama dia juga. Karena dia melihat bagaimana kita di sini merawat mama gitu kan. Jadi itu yang dia praktekkan di sana, dan saya ikut bahagia, bersyukur juga memang. Silakan Bro Efe dilanjutkan. Ya luar biasa. Jadi ya, jadi saya udah tahu lebih banyak. Jadi saya turut rejoice ya dengan apa yang beliau lakukan. Jadi ya, jadi memang itu adalah dasar dari ya Buddha mengajarkan ya memang orang itu ya perlu ngerti membalas budi, dan ya yang kita wajib lakukan ya terutama ya terhadap orang tua ya yang sudah membesarkan kita ya. Nah juga kemudian ya rasa kanan ini ya, jadi rasa bersyukur, berterima kasih ini ya, ini yang akan menjadi landasan juga ya untuk mengembangkan meta ya, mengembangkan karuna mudita. Itu landasan juga dari rasa bersyukur tadi ya. Jadi kalau kita bersyukur, kita sudah punya modal untuk mengembangkan kualitas diri yang jauh lebih baik ya. Dan kalau orang-orang berpikir bahwa dia nggak bisa bersyukur karena hidupnya sulit, itu tidak bisa menjadi alasan juga ya. Jadi beberapa biku atau bikuni dari Tibet ya, mereka punya satu pikiran begini. Jadi bahwa ya meskipun ya mereka bahkan meminta agar mendapatkan kesulitan hidup ya. Mengapa ya? Karena mereka berpikir ya, kalau saya tidak mengalami penderitaan ya, bagaimana saya bisa paham untuk mengembangkan belas kasihan ya pada orang yang mengalami hal tersebut ya, dan bagaimana saya bisa mengembangkan wisdom saya ya kalau saya tidak mengalami kesulitan ya. Jadi meskipun ya kita semua mengalami masa yang sulit ya, pandemi sekian tahun, 3 tahun ya, mungkin sudah akan berakhir ya itu semoga kita harus punya rasa kanan juga ya terhadap virus yang sudah membuat hidup manusia ini berubah total ya. Ya kita kanan aja. Itu cara kita menghadapinya ya. Iya. Itu bijaksana sekali, benar. Kita harus bersyukur. Karena kita jadi melihat perubahan di dalam diri kita, kebiasaan kita itu mengubah semua kan.
Bagaimana kita yang biasanya begini, kebiasaan yang dulu-dulu begini, sekarang harus begini. Itu kan 180 derajat berubah, tapi kita tetap bisa beradaptasi. Wah, kan Bang, benar. Nah, ini ada komentar. Oh, ada pertanyaan. Bentar, saya lanjut dulu. Bro Effendi, masih ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum saya menjawab pertanyaan Sis Wahyu? Iya, cukup. Silakan. Oke. Sis Wahyu ini ternyata Sis Wahyu. Satu lagi Sis, pernah dengar kalau meditasi harus dibimbing, kalau tidak bisa tersesat ke alam-alam yang lain. Mohon pencerahannya. Betul, meditasi itu yang pasti harus ada objek. Pikiran tidak boleh kosong, Sis. Kemudian harus ada yang mendampingi supaya pada saat mengalami sesuatu bisa diarahkan. Makanya kalau di tim kita itu ada online retreat yang Sis Wahyu bisa ikut secara gratis, ya. Jadi bisa mendaftar ikut online retreat ini, tujuannya dibimbing selama 10 hari minimal oleh para asmen. Karena mereka sudah terlatih, jadi mereka bisa mengajar. Nah, nanti begitu supaya tidak ketersasar lah istilahnya. Jadi karena kalau kita kan sebagai praktisi ini kita sudah tahu nih ujung jalannya kemana, kita bisa arahkan kemana. Nah, inilah yang terjadi Sis Wahyu. Betul, sebaiknya ada pembimbingnya. Sis Ivana berkomentar, betul sekali Bro Effendi, kita perlu belajar bersyukur dan berterima kasih, senantiasa bersyukur walaupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Meditasi bisa mengubah persepsi kita dalam memandang hidup ini. Bener banget, Becana lihat. Kita mencapai kebijaksanaan melalui kesulitan-kesulitan kita. Yes, betul banget Sis Ivana, saya melihat sendiri dalam beberapa saat ini ada yang bagaimana begitu ya, itu secara langsung saya tahu, tapi beliau bisa menghadapinya dengan baik, dengan tenang. Karena itu cuma ya gangguan-gangguan yang mungkin tidak perlu diperhatikan, sangat tidak perlu diperhatikan, karena yang penting adalah kualitas batin diri kita sendiri yang kita tahu. Untuk Sis Wahyu dan yang lain, kalau mau mendaftar online retreat, saya sudah masukkan. Silakan mendaftar di danasuka.org.id, masuk di online retreat. Jadi silakan meditasi, itu dipandu. Kangen banget Bro Effendi yang sudah bersedia sharing malam ini. Saya sangat bersyukur punya waktu ngobrol bersama Bro Effendi. Yang walaupun singkat tapi kita bisa mendapatkan insight, beberapa insight dari Bro Effendi malam ini, dan sangat bersyukur di tahun kelinci air yang baru saja kita mulai kemarin, ini hari kedua, jadi masih belum terlambat kalau kita mengucapkan Sing Yen Kuala, semoga semuanya lancar rezekinya, sehat, kesehatan yang prima, tercapai apa yang dicita-citakan, mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemakmuran, dan lain-lain. Kami berdua berterima kasih kepada semua yang memberikan komentar dan juga yang memberikan likes malam ini, dan berterima kasih juga kepada alam semesta yang mengizinkan, karena kalau tidak diizinkan ini tidak terjadi. Dan kalau Bro Effendi tidak bersedia, saya tidak bisa mengajak Bro Effendi ngobrol juga. Jadi betul-betul saya mengucapkan kangen. Ya, dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik masa kini maupun di masa-masa lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta.
Di Senin depan kita akan jumpa lagi di seri Cinta ke-100 bersama Bro Jeffrey yang akan membawakan tentang peruntungan di tahun kelinci air. Ini seru banget nih, biasanya Bro Jeffrey banyak yang nanya nih. Yang merupakan sohibnya Bro Effendi juga di itu ya Bro, di Budayana ya, di Majelis Budayana. Oke, sampai jumpa di Senin berikutnya. Selamat malam. Kan Malam. ya Bro Effendi. Ya, kanan. Yes.